Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ali Yudi, Bapak Fahrul, Bapak Ari, Ibu Elida, Ibu Hayati, serta teman-teman semua yang berbahagia. Izinkan saya Nurif Lalail Yudusepa memandu acara Jumat Ceria pada pagi hari ini. Jumat Ceria pada pagi hari ini bertemakan life hack infografis ya, yang akan dipaparkan oleh siapa ya, salah satu master infografis di Inspektorat Utama ya, pasti udah pada tahu semua lah. Kepada Mbak Dita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya. Yang saya hormati Bapak Ali Yudi Notanto, selaku Kepala Bagian Inspektorat Utama, Bapak dan Ibu Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Inspektorat Utama dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan sedikit sharing tentang life hack infografis. Mungkin di sini teman-teman juga sudah banyak yang mahir, jadi nanti bisa ikutan sharing juga. Langsung aja, yang pertama outline-nya ada 3. Infografis, tips membuat infografis menarik, dan yang terakhir life hack infografis. Yang pertama infografis. Jadi infografis itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, information dan grafik, yaitu bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami lebih mudah dan dengan cepat. Nah, di sini ada 2 gambar, di mana gambar A dan B adalah berisi informasi yang sama. Di mana pada gambar A, informasi tersebut disajikan dalam bentuk tulisan, sedangkan dalam gambar B, informasi disajikan dalam bentuk gambar infografis. Jadi mana yang lebih menarik? Pasti teman-teman banyak yang lebih memilih gambar B. Jadi sebenarnya apa sih manfaat infografis? Manfaat infografis yang pertama adalah mampu meningkatkan minat pembaca. Seperti pada slide sebelumnya, di mana ada 2 informasi yang sama, namun pengemasannya yang berbeda. Jadi informasi yang dikemas dalam bentuk infografis akan lebih menarik sehingga dapat meningkatkan minat pembaca. Yang kedua, memudahkan pembaca dalam memahami informasi. Ini sudah jelas ya, informasi yang dikemas dalam infografis akan lebih mudah untuk dipahami. Selain itu juga dapat menghemat waktu, sehingga kita tidak perlu membaca secara keseluruhan, tapi kita sudah bisa tahu poin dari informasi yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, informasi yang lebih mudah untuk diingat. Biasanya, informasi yang dituangkan dalam bentuk gambar atau divisualisasikan dalam bentuk animasi, itu akan lebih mudah untuk diterima oleh otak, sehingga akan mudah untuk diingat. Yang keempat, informasi rumit menjadi enak dipandang. Ini sudah jelas ya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas pemasaran secara digital. Jadi, selain 4 manfaat infografis di atas, infografis juga dapat membantu dalam memperkenalkan suatu instansi, perusahaan, produk, jasa, atau sebagainya sebagai sarana pemasaran secara digital untuk pengenalan kepada masyarakat luas. Nah, di sini ada jenis-jenis infografis. Ada infografis statis, animasi, dan interaktif. Infografis statis adalah infografis dalam bentuk gambar yang tidak bergerak. Sedangkan infografis animasi berupa infografis 3 atau 2 dimensi dalam bentuk yang gambar bergerak. Sedangkan infografis interaktif adalah infografis yang ada pada suatu website sehingga pengguna dapat
berinteraksi secara langsung dengan data yang disajikan. Nah, di sini ada contoh dari infografis statis, animasi, dan interaktif. Di mana infografis interaktif, pada Badan POM ini kita punya BPOM Common Center, di mana pada website tersebut dapat disajikan data yang jika kita ingin mengaksesnya, kita tinggal klik. Jadi dapat terhubung secara langsung, data secara real time. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah membuat infografis. Yang pertama, menentukan topik. Jadi ada 3 poin utama dalam menentukan topik. Yang pertama adalah burning problem, kemudian ada supporting question, dan probing question. Burning problem adalah pertanyaan utama yang akan dijelaskan di dalam suatu infografis. Kemudian supporting question adalah pertanyaan pendukung untuk mendetailkan pertanyaan utama tersebut. Kemudian ada probing question, ini fungsinya untuk menambah insight dari keseluruhan topik. Yang kedua, menentukan audiens. Bisa berdasarkan jenis kelamin, usia, profesi, latar belakang, atau sebagainya. Misalkan kita ingin membuat suatu infografis tentang penyuluhan kepada lansia, hal yang perlu kita perhatikan adalah jenis fontnya. Menggunakan jenis font yang tidak sulit untuk dibaca, dengan ukuran yang tidak terlalu kecil, sehingga memudahkan mereka dalam menyerap informasi yang ada. Kemudian data yang disajikan juga tidak perlu yang terlalu sulit untuk dimengerti, ya, lebih ringan gitu. Atau misalnya kita membuat infografis untuk anak SD, mungkin kita bisa menambahkan animasi atau ilustrasi sehingga lebih memancing mereka untuk antusias terhadap informasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan data atau referensi. Ini bisa kita peroleh dari buku, internet, berita, atau sebagainya. Baru kita akan merancang layout. Yang kedua adalah tips membuat infografis menarik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat infografis. Yang pertama ada jenis font, di mana jenis font ini sangat perlu diperhatikan karena jika kita tidak memperhatikan, informasi yang akan disampaikan akan membuat pembaca atau audiens menjadi bingung. Jadi diusahakan memilih font dengan memperhatikan pula siapa audiensnya. Jangan sampai hanya memperhatikan faktor estetika. Misalnya pengen tulisan yang gaya-gaya atau sambung, tapi malah membuat pembaca atau audiens menjadi sulit mengerti apa sih maksud dari informasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah memilih warna. Warna ini juga harus diperhatikan dalam membuat infografis. Jangan sampai memilih warna yang kontras dengan background-nya, sehingga jadi tulisan tersebut jadi sulit untuk dibaca. Jadi kita harus memilih warna dengan memperhatikan bahwa tulisan tersebut dapat terbaca, sehingga tidak ada misunderstand atau misinformasi. Dan pemilihan warna ini juga sangat bermanfaat, terutama untuk infografis yang disajikan dalam bentuk grafik. Jadi grafik dengan warna hitam putih atau menggunakan satu warna, dia akan lebih sulit untuk dibaca dibandingkan grafik dengan pemilihan warna yang berbeda. Jadi warna ini sangat membantu. Kita tidak perlu membaca secara menyeluruh. Kita sudah bisa tahu nih, warna hijau ini mewakilkan indikator apa. Seperti itu. Kemudian hal yang perlu diperhatikan ketiga adalah hierarki. Hierarki ini sangat penting untuk diperhatikan, terutama pada infografis yang memacu untuk suatu urutan atau tata letak, atau tata cara, atau suatu step. Jadi,
Bisa dengan menggunakan penambahan elemen penomoran atau layout yang disesuaikan dengan urutan. Jangan sampai kita tidak memperhatikan hierarki, sehingga audiens yang membaca ini akan menjadi bingung. Setelah membaca yang ini, baca yang mana ya? Jadi informasinya tidak tersampaikan dengan baik atau bisa menyebabkan gagal fokus. Kemudian yang keempat adalah keakuratan data. Di mana sebelum membuat suatu infografis, kita harus memastikan bahwa data yang akan kita sajikan adalah data yang berasal dari sumber yang akurat dan terpercaya. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa data tersebut merupakan data yang up to date. Nah, di sini ada tips desain agar lebih eye-catching. Yang pertama adalah modifikasi warna yang sedang tren. Nah, ini bisa juga kita mencari-cari inspirasi desain dengan cara melihat-lihat dari media sosial atau sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan elemen tambahan. Bisa berupa gambar atau ilustrasi. Kemudian yang ketiga adalah bedakan tipografi antara headline dengan body text. Jadi lebih menarik ya, jangan sampai dalam satu infografis itu tulisannya itu satu font gitu. Mungkin bisa dibedakan antara headline-nya atau body text-nya. Kemudian yang keempat, explore lebih dalam mengenai desain yang sedang hit. Kemudian yang kelima adalah buat desain yang to the point agar lebih mudah untuk diingat. Kemudian yang keenam adalah perhatikan white space pada desain. White space itu sendiri apa sih? Jadi white space adalah negative space atau ruang kosong di antara dan di sekitar elemen maupun layout. Nah, di sini ada contoh gambar di mana gambar yang satu dengan menggunakan white space dan yang satunya tanpa menggunakan white space. Jadi dia akan membuat kita lebih fokus. Karena kalau tanpa white space membuat kita jadi lebih bingung. Bayangkan kalau tulisan itu tanpa white space. Jadi lebih bingung untuk membacanya. Poin dari informasinya itu tidak tersampaikan dengan baik. Jadi white space ini juga penting untuk diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah left hack infographic. Di sini ada beberapa website pendukung infografis yang saya sendiri sering pakai. Mungkin teman-teman ada yang tahu website lainnya, nanti bisa saling sharing. Yang pertama adalah Canva. Canva ini juga sudah banyak yang paham, sudah banyak yang menggunakan, karena dia berisi berbagai macam atau ribuan template, ada PowerPoint, resume, membuat cover buku, media sosial, dan sebagainya. Dan Canva-nya ada yang free dan pro, dan menurut saya walaupun free juga sangat worth it karena dia tuh banyak banget template-nya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan Canva, terutama membuat suatu infografis event, bisa mencarinya dalam jangka waktu yang dekat pada saat event tersebut berlangsung. Karena di sana banyak banget layout, elemen yang sangat bagus gitu. Misalnya kayak saat ini sedang Ramadan. Nah, kalau kita cari dengan keyword Ramadan, dia akan muncul banyak sekali layout yang dia hanya ada pada saat event itu berlangsung. Jadi ketika event tersebut sudah selesai, biasanya dia menghilang atau menjadi pro. Kemudian yang kedua ada Freepik. Freepik ini juga membantu dalam pendukung infografis, atau misalnya kita mau membuat PowerPoint dengan animasi-animasi atau tambahan karakter, kita bisa mencarinya dari Freepik. Dan di Freepik ini juga banyak sekali gambar-gambar yang dapat diakses secara free. Meskipun ada yang premium, cuman yang free itu juga sudah banyak dan bisa kita manfaatkan. Untuk di Freepik, lebih baik kalau ingin mencari keywordnya menggunakan bahasa Inggris. Karena kebanyakan desainer di Freepik ini adalah orang-orang luar, jadi mereka memasukkan gambarnya itu dengan keyword bahasa Inggris. Jadi
lebih banyak jika kita mencarinya. Kemudian yang ketiga adalah PNG3. Website ini hampir sama dengan Freepik, tapi keunggulannya lebih banyak animasi-animasi atau icon-icon tanpa latar belakang. Jadi kita tidak perlu remove background lagi untuk menggunakannya. Dia juga kualitasnya bagus, kualitas gambarnya bagus, dan kita jadi tidak perlu lagi untuk menghapus latar belakangnya. Hanya PNG3 ini tidak free seperti Freepik, tidak sebanyak Freepik, jadi saya hanya bisa mendownload beberapa dalam jangka waktu 1 hari. Kemudian selanjutnya ada Illustration, IRA-Design, dan Drawkit. Ini hampir sama dengan Freepik. Jadi pada website ini kita bisa mencari karakter, animasi, ilustrasi yang dapat mendukung infografis kita menjadi lebih estetik. Jadi misalnya kita mau buat suatu PowerPoint juga bisa, untuk animasinya mengambil dari 3 website ini. Dan dia juga dapat diakses dengan secara gratis. Untuk website-nya ada di bawah, nanti teman-teman bisa coba untuk menggunakannya. Kemudian selanjutnya adalah Presentation Go. Presentation Go ini website yang bagus banget untuk membuat PowerPoint. Karena di sini disediakan template ataupun banyak sekali infografis dengan pilihan option yang dapat disesuaikan. Misalnya kita ingin membuat outline dengan 5 option, kita tinggal pilih option 5 dan dapat diakses secara gratis. Jadi kita tinggal download dan tanpa batas. Jadi kita bisa dalam sehari bisa mengakses atau mendownload sebanyak-banyaknya. Kemudian di sini ada Behance dan Joomla, di mana dua website ini juga dapat digunakan untuk mencari inspirasi atau desain-desain yang sedang up to date. Kemudian website infografis Canva Free. Jadi untuk jika kita ingin mendesain tapi Canva kita free, nggak perlu gimana-gimana, karena sebenarnya di Canva Free juga sudah banyak elemen. Atau jika misalnya kita ingin menggunakan campuran dari beberapa aplikasi, kita bisa misalnya pilih gambar dari Freepik. Kemudian karena di Canva Free ini nggak bisa remove background, atau misalnya kita ingin remove background dari PowerPoint, itu kan akan lebih ribet, atau menggunakan Photoshop atau Corel, itu akan memakan waktu. Jadi bisa memanfaatkan website dari remove background. Jadi kita tinggal ketik aja remove BG pada Google, kemudian kita masukkan gambar yang ingin kita hapus latar belakangnya. Jadi kita tinggal upload, kemudian tinggal kita download, latar belakangnya akan hilang secara otomatis. Tidak perlu kita kerjakan satu-satu gitu. Kemudian kita bisa melakukan ATM atau amati, tiru, modifikasi, kemudian edit menggunakan Canva, bisa menjadi seperti menggunakan Canva Pro. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dalam kreativitas. Do it yourself. Terima kasih. Wah, terima kasih ya Mbak Dita ya. Keren banget. Ini paparannya, bisa tepuk tangan dulu teman-teman buat Mbak Dita. Oke, makasih ya Mbak Dita atas paparannya. Jadi kita bisa lebih terpapar ya, istilahnya tentang cara membuat infografis yang baik, yang benar, yang menarik, dan tentunya bisa tersampaikan ya pesannya oleh para pembaca. Oke, sekarang saya ingin melempar 3 pertanyaan dulu kepada teman-teman. Tapi sebelum sama teman-teman, moderator boleh tanya dulu ya Mbak Dita ya. Kan tadi ada jenis infografis ya Mbak Dita ya. Ada statis, animasi, sama interaktif. Nah, kira-kira kapan nih kita di saat momen yang apa kita bisa menggunakan statis, di saat momen apa kita bisa menggunakan animasi, dan di saat momen yang apa kita menggunakan interaktif? Boleh langsung dijawab sama Mbak Dita. Silakan.
Sebenarnya, langsung jawab ya. Sebenarnya untuk penggunaan infografis, statis, animasi ataupun interaktif itu tidak ada waktu khusus. Jadi sesuai dengan kreativitas kita sendiri. Misalnya kita mau membuat statis, boleh. Tapi kalau misalnya kita mau berekspresi lebih, bisa juga kita tuangkan dalam bentuk animasi. Tapi kalau untuk interaktif, biasanya infografi tersebut letaknya itu ada pada website. Jadi biasanya infografis interaktif itu ada pada website, seperti misalnya ada suatu website di mana kita klik gambar, dia akan memunculkan data. Nah, itu biasanya infografis interaktif. Tapi kalau untuk penggunaan antara statis dan animasi, tidak ada waktu atau tidak ada khususan, kita bisa menggunakan sekreatif kita aja. Terima kasih Mbak Dita. Berarti ini kita harus kreatif ya. Terus gimana nih Mbak cara gimana ya? Kita kan setiap orang pasti punya kreativitas ya. Namun ada yang low, ada yang tinggi juga. Nah, gimana sih kita tuh mengasah nih kreativitas kita? Apakah dengan setiap hari kita membuat infografis atau gimana nih? Mohon ininya dong pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ivi. Untuk kreativitas sendiri, sebenarnya menurut saya setiap orang pasti punya kreativitas masing-masing, meskipun mungkin hanya sedikit. Tapi semuanya itu bisa dilatih atau dicoba. Mungkin caranya kita bisa dengan cara melihat-lihat desain di media sosial. Nanti lama-lama dengan tanpa kita sadari, kita akan punya ide gitu dari sana. Kemudian kita juga bisa dengan cara berlatih. Nah, kalau kita sudah sering berlatih, lama-lama kita jadi punya insting lah untuk memulai desain. Jadi semuanya sih dicoba dengan cara memulai. Kemudian bisa juga kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Dita. Berarti itu tadi ya, hilangkan rasa takut untuk memulai kreativitas ya. Oke, silahkan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa raise hand. Oke, silahkan kepada Mas Rizky ya. Ya Mbak, Rizky Mbak. Rektorat 1, ya. Oke, silahkan Mas. Sebenarnya bukan mau nanya sih, cuma mau sharing juga. Kalau saya biasanya kalau bikin infografis juga kadang datang ke Flaticon. Jadi kalau buat icon-icon yang misalnya kan mau bikin icon Instagram kah atau icon telepon atau icon-icon kecil-kecil gitu yang PNG itu bisa diambil di Flaticon gitu. Jadi buat memperkaya apa namanya gambar-gambar lah gitu. Kan kalau tadi kan untuk gambar-gambar besar, background dan lain sebagainya. Nah untuk yang icon-icon kecil bisa di Flaticon gitu. Makasih. Oke, makasih ya Mas atas sharingnya ya. Oke, ada lagi? Masih ada banyak waktu. Ya, silahkan kepada Bapak MC, Mas Jihan. Ya, terima kasih. Izin bertanya Mbak Dita. Tadi kan disampaikan ya bahwa ada beberapa life hack, infografis ya, website-website, source-nya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita mengetahui terkait bahwa website-website tersebut itu free untuk semacam kayak dipakai untuk komersil dan sebagainya gitu, dalam rangka untuk menghindari hak cipta, pelanggaran hak cipta atau plagiat dan sebagainya. Kan kita tahu ya bahwa cukup banyak desain-desain entah logo atau mungkin info-info seperti itu yang mencatuk dari desain-desain merek yang sudah terkenal dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih. Ya, Mbak Dita, silakan. Terima kasih Mas Jihan atas pertanyaannya. Kalau untuk membedakan dari website tersebut free atau tidak, jadi biasanya dari website tersebut juga sudah ada keterangannya. Untuk website-website yang free,
itu bisa diakses secara gratis, jadi memang sudah dibuka gitu lisensinya, jadi nggak apa-apa untuk digunakan. Tapi kalau untuk kayak seperti logo atau dikomersialkan, menurut saya sepertinya saya pernah baca juga itu tidak bisa ya, karena saking banyaknya yang menggunakan, yang biasanya kan kalau misalnya logo banyak yang menggunakan, jadi logonya tuh sama, sehingga tidak bisa untuk di hak ciptakan. Kalau untuk membuat sesuatu identitas seperti logo gitu, sebaiknya sih membuat atau mendesain sendiri. Mungkin kita juga cukup mencari inspirasi dari web, tapi bisa kita modifikasi sendiri gitu. Terima kasih. Sudah terjawab, Mas Jihan? Sudah. Terima kasih, Mbak Dita. Terima kasih. Oke, bagian TU sudah, Inspektorat 1 sudah, sekarang Inspektorat 2 ya. Saya tunjuk saja ya. Ada Mas Agi Adam. Aktif nggak ya? Mas Agi Adam, halo. Waalaikumsalam. Ya, halo Mbak. Iya, silakan Mas Agi jika ada pertanyaan. Saya Kalau untuk tunjuk pertanyaan, secara acak ya. Kalau untuk pertanyaan sih belum ada Mbak, tapi Oke. Mungkin ada baiknya kalau bisa dikasih contoh untuk contoh secara langsung untuk membuat presentasi mungkin atau membuat infografis. Satu contoh aja biar kita juga bisa langsung mengetahui gitu loh. Iya Mas Agi, sebenarnya bisa, cuman kalau untuk desain kan biasanya waktunya takutnya nggak kekejar gitu, nggak keburu. Jadi coba menampilkan cara-caranya aja sih. Kalau misalnya cara live-nya bisa, atau mungkin perlu Zoom. Ini udah. Hah? Udah. Oke, terima kasih kepada Mbak Dita. Mohon maaf tadi ada sedikit. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada Jumat Ceria edisi 14 pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dita. Baik. Terima kasih Mbak If, Mbak Dita.